Halo teman-teman, saat ini saya sudah berada di Kota Makassar. Tepat selesai ba'da asar, saya menyempatkan sholat di salah satu masjid yang cukup terkenal di Kota Makassar, yaitu Masjid Terapung Amirul Mukminin. Masjid Amirul Mukminin ini sendiri adalah masjid terapung yang terletak di kawasan wisata sekitar Pantai Losari, Makassar. Masjid ini berdiri di atas tumpukan beton yang didorong ke dasar laut, menyerupai rumah adat tradisional Sulawesi Selatan. Jadi dia seperti ada tiang-tiang untuk menuju ke masjid terapung ini sendiri. Masjid ini dibangun tahun 2009 dan selesai dibangun pada tahun 2012 tanggal 21 Desember dan diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden kala itu, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, yang mana Bapak Muhammad Yusuf Kalla ini adalah sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia sekaligus sebagai Wakil Presiden di tahun 2012. Masjid Terapung Amirul Mukminin ini sendiri menjadi maskotnya Kota Makassar, di mana banyak dikunjungi di kala sore hari ya teman-teman, karena banyak para pengunjung selesai ba'da sholat asar seperti ini ingin melihat matahari terbenam dari sekitar Masjid Terapung Amirul Mukminin ini sendiri. Jadi sangat pas sekali masjid ini berada di tengah-tengah Kota Makassar, tepatnya di Pantai Losari, Makassar. Masjid ini sempat ditutup di tahun 2020 sampai 2021 di kala pandemi Covid melanda Indonesia. Dan masjid ini kembali dibuka tahun 2022, dipakai untuk sholat tarawih yang dibuka secara bergantian atau terbatas ya teman-teman. Tapi sekarang semenjak pandemi sudah mulai landai, maka masjid ini dibuka full untuk masyarakat yang ingin melaksanakan sholat 5 waktu seperti zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Oke teman-teman, mari ikuti perjalanan saya di sekitar Kota Makassar. Saya akan keliling lagi di sekitar dari Masjid Amirul Mukminin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rizky Travel Vlog. Sore hari ini saya sudah berada di Kota Makassar. Di hari sebelumnya saya mencoba permandian di salah satu desa di daerah Kabupaten Bone. Jadi saya hari ini sudah kembali ya teman-teman di Kota Makassar atau yang dikenal dengan Kota Daeng. Sebelumnya tadi kita sempat lihat Masjid Terapung Amirul Mukminin atau masjid yang cukup terkenal di Kota Makassar. Saat ini saya sudah selesai melaksanakan sholat asar. Saya kembali berada di sekitar anjungan dari Makassar City. Nah, di depan sana itu ya teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa lihat masjid yang banyak kubahnya atau yang dikenal dengan Masjid Kubah 99, rancangan dari Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Itu sudah diaktifkan ya teman-teman. Nanti saya akan sholat maghrib di Masjid Kubah 99. Tadi setelah melaksanakan ibadah sholat asar di Masjid Terapung Amirul Mukminin, saya maghribnya akan menyeberang ke daerah Masjid Kubah 99, masih di Kota Makassar. Jadi kita dapat juga wisata religi ya teman-teman. Wisata religi di sekitar pusatnya Kota Makassar atau pusatnya sekitar Pantai Losari. Di depan saya ini adalah City of Makassar. Jadi ini Anjungan Makassar. Kalau anjungannya Pantai Losari itu ada di sana. Jadi kalau sore begini ini ramai banget teman-teman, banyak warga yang berkumpul di sekitar sini. Kalau malam hari itu kafe-kafe berdiri banyak di sini ya teman-teman. Di tahun 2020 saat pandemi melanda Indonesia, Kota Makassar memberlakukan PPKM yang mana pembatasan untuk kegiatan di segala hal. Jadi Pantai Losari ini benar-benar sepi.
benar-benar nggak ada kegiatan sama sekali dan dilarang berkumpul-kumpul seperti ini ya, dari sore maupun sampai malam hari. Bahkan Masjid Terapung Amirul Mukminin pun tidak dibuka teman-teman, ditutup selama pandemi. Setelah selesai masa berakhir pandemi, maka aktivitas kembali berjalan normal dan sekarang Anjungan Losari dan Anjungan Makassar sudah kembali dibuka, termasuk Masjid Kubah 99 yang sempat lama terbangun akhirnya bisa diaktifkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, baik Jumat juga dilaksanakan di Masjid Kubah 99. Sebelumnya saya sempat beberapa kali ke Makassar, cuman saya tidak sempat review kota Makassar, yaitu di Anjungan Losari maupun Anjungan Makassar ini sendiri, karena beberapa hal yang membuat saya tidak mereview di sekitaran kota Makassar. Jadi kali ini saya sempatkan untuk teman-teman, setelah saya berangkat kemarin dari Makassar menuju langsung ke Sinjai, dari Sinjai langsung ke salah satu tempat wisata permandian di daerah Bone, saya kembali lagi ke Makassar dan besoknya saya sudah harus kembali menuju ke Balikpapan menggunakan penerbangan bareng Citylink kembali. Jadi teman-teman, masih panjang perjalanan saya untuk kembali lagi ke Balikpapan. Jadi masih di edisi saya di Makassar ya teman-teman. Nah, Makassar ini Anjungan dari Makassar. Oke, kita akan jalan-jalan di sekitar Anjungan Losari dan Anjungan Makassar dan akan melaksanakan sholat maghrib di Masjid Kubah 99. Oke teman-teman, ini saya sedang keliling-keliling di sekitar Anjungan Makassar dan ingin menuju ke Anjungannya Losari. Keren banget nih. Terus ikuti keseruan dari perjalanan saya di trip Pulau Jawa dan trip setengah Sulawesi. Kan tidak semua Sulawesi saya kunjungi ya teman-teman. Begitu luas provinsi Sulawesi Selatan ini, membuat harus banyak waktu yang akan kita jelajahi dan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk menjelajahi sekitar Sulawesi ini. Begini ya teman-teman, suasananya keren banget, ajib. Kalau teman-teman yang sudah sering hobi ke Makassar, mungkin udah terbiasa di sekitar kota Makassar ini. Dahulunya pernah saya dengar Makassar, Pantai Losari ini memang benar-benar pantai sebelum dia direhab menjadi Anjungan ya. Jadi dulu Masjid Kubah 99 yang di belakang saya itu belum ada. Belum ada Masjid Kubah 99. Semenjak ada pembangunan perumahan di kawasan itu, dan dulu itu adalah laut lepas. Tapi semenjak ada pembangunan dari pihak perumahan, akhirnya pantai ini pun tidak lagi menjadi pantai lagi. Jadi seperti Anjungan ya teman-teman. Dahulunya pernah saya dengar info ini adalah pantai, jadi orang bisa mandi seperti di Pantai Manggar. Tapi semenjak ada pembangunan itu, jadi pantai ini terhalang sudah. Nah, terhalang karena itu direklamasi. Artinya direklamasi, yang dahulunya pantai diuruk dengan pasir dan dijadikan sebuah pulau buatan yang dikerjakan oleh perumahan ya. Kalau nggak salah Citraland ya, kalau nggak salah. Bagi teman-teman yang tahu infonya silahkan komen di kolom komentar. Nah, saya akan masih keliling menjelajahi kota Makassar seperti apa. Ini sudah keberapa kalinya saya mengunjungi kota Makassar. Di video sebelumnya itu saya trip ke Toraja, sama juga saya transit dulu di kota Makassar. Oke teman-teman, setelah kita lihat sekitar dari Masjid Amirul Mukminin tadi, saat ini saya berjalan di pelataran dari Anjungan Pantai Losari. Pantai Losari ini sendiri terletak di sebelah barat kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore, dan malam hari sambil menikmati pemandangan matahari tenggelam yang bisa kita lihat dari Pantai Losari ini sendiri ya teman-teman. Jarak Pantai Losari dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin kurang lebih 20 km dan memakan waktu sekitar setengah jam atau 30 menit jika teman-teman melalui jalan tol Insinyur Sutami. Jadi hanya 30 menit ya teman-teman. Berbeda teman-teman kalau lewatnya via
non jalan tol, mungkin bisa memakan waktu 2 jam lebih tergantung macet atau tidaknya jalan di tengah-tengah kota Makassar. Di sekitar Pantai Losari ini sendiri ada jejeran warung-warung yang menyediakan khas makanannya kota Makassar, yaitu pisang epe. Nanti saya akan coba. Yuk, mari kita lihat. Oke teman-teman, di sekitaran Pantai Losari atau Anjungan Losari ini terdapat penjual jajan makanan yang buka dari sore hari sampai malam ya. Biasa jam 11 sudah tutup. Di sini dengan khas jajanannya pisang epe. Nah, jadi teman-teman kalau khas Makassar atau Sulawesi ini pisang epe. Nah, ini pisang epe nih. Sepertinya ya teman. Jadi cuma pisang ya. Pisang baru digapit, ada alat gapitnya. Nah, itu tuh alat gapitnya di depan. Nah, itu alat gapitnya, jadi digeprek gitu. Nah, kenapa dia dibilang pisang gapit? Karena dia digeprek ya. Jadi ditekan begitu dari pisang yang 1 biji. Jadi digapit terus dibakar atau dipanggang. Nah, itu alat panggangnya. Nah, jadi digapit itu pisang satuan digapit baru dipanggang. Setelah dipanggang nanti dikasih seperti gula merah ya. Apa ya namanya ya? Ya benar-benar gula merah untuk bumbunya ya teman-teman. Nah, ini gula merahnya, ada gula merah banget nih. Ini gula merah. Baru ini ada toppingnya. Biasa teman-teman maunya topping apa? Bisa keju, bisa coklat, bisa rasa durian, bisa macam-macam lah. Nanti kita coba rasanya gimana ya teman-teman. Pisang epe khas Makassar. Namanya pisang epe. EPE. Itu ya, pisang epe. Let's go, kita coba. Santap, kita santap. Oke teman-teman, ini kita coba pisang epe yang saya lihatkan tadi. Nah, ini seperti ini ya, campurannya keju coklat. Kita coba satu suapan dari pisang epe. Kita campur pakai toppingnya coklat, keju, sama ada lamurannya gula merah. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama pisang epe khas Makassar. Selamat mencoba. Sama ya teman-teman, rasanya itu sama seperti pisang-pisang biasa, cuma bedanya dia digapitnya, digeprek, apa ya namanya, digapit ya, digeprek baru dipanggang. Setelah dipanggang baru dilamuri dengan beberapa topping, campur. Nah, seperti ini ya teman-teman. Adalah toppingnya keju sama coklat. Jadi isinya cuma 3 ya. Harganya 15.000. Itu di Anjungan Losari. Untuk pisangnya ya lumayan lah. Jadi tidak terlalu matang, tidak terlalu mentah. Jadi mengkal-mengkal. Untuk harga ya lumayan ya. Cuma kedepannya pemerintah kota Makassar ya khususnya harap menertibkan para pengamen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak kecil yang sering meminta di daerah kawasan Losari ini. Itu yang sangat mengganggu sekali di saat kita makan. Itu ada yang mengganggu. Itu alasan wisatawan yang paling males datang ke suatu tempat wisata itu kalau ada yang mengganggu, baik dari segi pengamen maupun dari yang penjajah-penjajah itu. Nah, itu tolong pemerintah kota Makassar diperhatikan betul-betul agar Pantai Losari ini bisa rame, wisatawan tidak terganggu. Itu yang utama. Oke, kita lanjut makan lagi guys. Nanti sambil menunggu maghrib kita akan coba ke Masjid Kubah 99, ikonnya kota Makassar, yang di arsiteknya adalah Pak Ridwan Kamil yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat. Ada coklat sama keju. Nah, pisang epe di anjungannya Makassar. Nah tuh backgroundnya Masjid Kubah 99. Aji, mantap dah.